Hello everyone, saya Nurjati. Di sini saya akan membuat video tutorial data analisis sentimen. Yang pertama, crawling data. Di sini pertama itu membuat project baru dengan Google Console Developer, create new project, dan kemudian cari API key-nya dengan membuka service, kemudian library, dan YouTube Data API v3, kemudian credential, create and copy API key, kemudian buka link yang sudah diberikan, lalu jalankan yang pertama dan kedua. Setelah itu paste API key-nya, lalu kemudian go to YouTube yang mau kita analisis dan copy link YouTube-nya. Kembali ke link yang telah diberikan, kemudian paste linknya dan ambil ID YouTube-nya setelah sama dengan, kemudian paste di video ID dan running, jalankan semuanya. Setelah semua selesai, kita bisa buka logo file, kemudian download YouTube Commons CSV, kemudian open Microsoft Excel dan edit CSV-nya ya. Setelah terbuka Excel, kemudian blok E, kemudian data dan text to columns, kemudian delimited, next, kemudian koma, dan setelah itu finish. Terus kita bisa langsung copy yang C keseluruhan dan buka new file. Nah, setelah itu kita ambil 30% data buat dilabelin. Sisanya buat dianalisis nanti. Kemudian kita buat sentimen secara manual sebanyak 60 karena data yang ada itu 202, jadi 30% sebanyak 60. Oke, lanjut ke step selanjutnya. Di sini langsung drag all proses ya. Processing itu ada read CSV, filter example, ada nominal to text, kemudian proses dokumen from data, kemudian ada naive Bayes, kemudian ada store-nya ada 2 di sini. Di sini read CSV-nya terhubung ke filter exams dari yang out ke exa.
Fungsi read CSV tersendiri itu digunakan untuk membaca file CSV atau separate values yang berisi data dalam bentuk tabel. Selanjutnya ada filter example yang terhubung ke nominal to text melalui exa dan exa. Filter example di sini adalah operator yang digunakan untuk menyaring contoh berdasarkan kondisi yang diberikan. Selanjutnya ada nominal to text yang terhubung melalui exa to exa. Operator nominal to text dalam rapid manner ini berfungsi untuk mengonversi semua atribut nominal menjadi atribut string. Jadi setiap nominal digunakan sebagai nilai string dari atribut baru. Jika nilai kosong pada atribut nominal, maka nilai baru juga akan kosong. Kemudian selanjutnya di sini ada proses documents from data yang terhubung dari exa to tra. Ini tuh berguna sebagai penghasil vektor kata dari atribut string dalam sebuah data tabel. Nah, yang ini adalah model analisis yang kita gunakan, yaitu naive-Bayes. Nah, di sini itu ada dua store. Yang pertama itu yang mode terhubung ke INP store yang pertama, terus kemudian ada exa yang terhubung ke store kedua. Dan kemudian setelah store itu, di store pertama itu kita membuat sebuah dokumen. Ada yang di store pertama itu membuat model analisis sentimennya, kemudian yang di kedua itu ada data latih, dan kemudian dihubungkan. Selanjutnya read CSV, double klik untuk memasukkan CSV yang tadi sudah diedit, dan kemudian setting filter example-nya diganti menjadi sentiment dan is not missing, kemudian finish, dan kemudian setelah itu proses dokumen from data, double klik lalu masukkan prosesornya. Lalu di sini ada tokenize yang terhubung ke transform cases melalui doc to doc. Jadi tokenize ini digunakan untuk membagi teks menjadi token-token seperti kata-kata atau frasa. Ini berguna dalam mempersiapkan teks untuk analisis lebih lanjut seperti klasifikasi teks atau penambangan informasi. Terus kemudian setelah itu ada transform cases data yang terhubung ke filter stop words dictionary. Di sini itu fungsinya digunakan untuk menghapus semua token yang sama dengan stop word dari file yang diberikan. Terus kemudian selanjutnya di sini ada filter tokens by length. Di sini itu fungsinya sebagai penyaring token berdasarkan panjangnya, yaitu jumlah karakter yang mereka miliki. Atau ini juga berguna dalam menghilangkan token-token yang terlalu pendek atau terlalu panjang yang mungkin tidak relevan. Dan kemudian setelah itu semuanya dihubungkan, kemudian hubungkan dan masukkan juga stop words dictionary yang sudah diberikan. Kemudian open dan kembali lagi ke proses yang awal. Kemudian selanjutnya kita store. Di sini store yang pertama diisi oleh model analisis sentimen, terus yang kedua buat data latih, dan setelah itu running. Ini hasilnya, semuanya sudah ada sentimennya. Oke, selanjutnya next project. Last step, sini ada CSV, filter example, nominal to text, processing dokumen to data, hampir mirip kayak tadi. Tapi di sini ada retrieve, ada union. Jadi union di sini itu berfungsi untuk menggabungkan dua set data yang memiliki struktur yang sama atau kompatibel.
Operator ini dapat digunakan dalam berbagai tugas analisis data, seperti penggabungan data dari beberapa sumber atau penggabungan data dari beberapa iterasi. Kemudian di sini ada retrieve. Retrieve itu ada berbagai fungsi. Ada seperti fungsi untuk digunakan membaca file atau mengakses data dari sumber luar seperti file dari database atau dari rapid miner prosesnya. Terus kemudian ada fungsi sebagai membawa objek rapid miner yang diindikan ke dalam proses dengan memberikan informasi tentang metadata objek tersebut sebagai nama dan tipe atribut, jangka dan kuantitas nilai yang hilang dan lainnya. Dan kemudian bisa juga berfungsi memungkinkan Anda untuk mengatur lokasi repositori yang akan diakses, yang memungkinkan Anda mengakses data dari berbagai lokasi. Kemudian selanjutnya add CSV file, double klik dan cari filenya. Kemudian selanjutnya setting filter example, sentiment, kemudian is missing. Selanjutnya tambahkan data latih yang tadi sudah dibuat. Kemudian setting filter example yang keduanya juga di setting sentiment and is not missing, dan kemudian add model analysis sentiment di retrieve kedua. Dan setelah itu sambungkan semua kabelnya dan running. Ini hasilnya. Kemudian bisa kita lihat visualizationnya, langsung diklik dan ini langsung bisa diganti-ganti nih. Lihat zombie, lihat walk, kemudian wow ada segini.